Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Pentakosta yaitu Roh Allah yang dicurahkan atas hidup kita. Diceritakan ketika para murid itu syok karena yang dipuja, karena yang diharapkan, karena yang diinginkan menjadi raja ternyata kalah dan tidak melawan apapun. Bahkan ketika dihina, disiksa dan disalibkan, ini hukuman mati yang paling hina dan kejam. Ada banyak pilihan hukuman mati, tetapi salib adalah kehinaan. Maka sekali lagi mereka syok. Mereka ingin bubar saja dari persatuan kesebelasan. Akhirnya kan kesebelasan itu mau bubar saja tim kita. Aku mau jadi nelayan saja. Kamu mau ikut aku enggak? Aku ikut kamu saja jadi nelayan. Yang lain aku mau pulang kampung saja. Sudah kita selesai. Dan ada satu sosok yang selalu menyatukan, dan itu dikatakan dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 14, yaitu sosok Bunda Maria, saudara-saudara. Maka sekali lagi sangat aneh kalau ada gereja menolak kehadiran Bunda Maria, karena Bunda Maria itu melekat dalam kelahiran gereja, dan bahkan ketika gereja dikandung oleh sang perantara Tuhan Yesus ketika disalibkan. Ibu, inilah anakmu. Dan kepada murid terkasih itu Yesus mengatakan, inilah ibumu. Dan selanjutnya sesudah itu Maria tinggal di rumah murid itu, tinggal di dalam gerejanya yang kudus. Apakah Maria orang istimewa? Ya pasti dong. Ya pasti. Bahkan dari kitab suci, saudara-saudara. Saya sedih kalau ada anggapan bahwa Maria itu menjadi harus dibenci seolah-olah dalam gereja-gereja yang lain. Beberapa gereja bahkan menganjurkan bahwa patung Maria itu dipecah, dikuburkan, dibuang, berhala. Ya ampun, ini penderet dalam Gusti apa ora sih? Ki ngerti Alkitab apa ora sih? Oke, ini intermezzo. Saya ingin kembali ke Pentakosta. Lihatlah, para murid itu diubah ketika yang Roh Suci datang menerangi hati dan budi mereka. Pertanyaannya adalah, apakah Anda punya pengalaman yang Roh Suci? Ini penting, karena seringkali kita tidak mengefektifkan yang Roh Suci dalam hidup. Kita tidak melengkapkan diri dengan memohon supaya yang Roh Suci sungguh-sungguh merasuki hidup ketika kita menghadapi banyak perkara dalam kehidupan. Memang kita merayakan Pentakosta, memang kita merayakan hari penguatan, sakramen penguatan. Tetapi rasa-rasaku, saya Romo loh ya, rasa-rasaku gereja kita seringkali tidak sungguh-sungguh mengajak untuk menjadikan yang Roh Suci itu bukan pemahaman akan Allah Tritunggal, tetapi pengalaman dirasuki Allah dalam rohnya. Dan banyak orang mengalami itu. Maka pertanyaan saya sangatlah relevan untuk setiap pribadi yang hadir di sini. Apakah Anda juga mengalami pengalaman Roh Kudus yang kemudian secara signifikan itu mengubah hidup? Yang saya maksud mungkin begini. Dulu saya tidak pernah berdoa dan saya acuh cuek dengan gereja. Tetapi ketika saya mengikuti suatu pertemuan atau retret atau pendalaman, atau ketika saya membaca firman, tiba-tiba aku menjadi berkobar. Aku ingin terus membaca firman, aku ingin sungguh-sungguh menjadi pendoa di dalam hidup. Ya ampun, ternyata kemarin itu aku tidak melaksanakan perintah Tuhanku untuk selalu memuji Dia setiap minggu, dan aku melalaikan. Lalu hidup Anda dikobarkan oleh itu. Nah, itu Pentakosta yang saya sebut sebagai istilah saya pribadi, Pentakosta pribadi. Romo Agus tentu saja juga mengalami imamat yang biasa dilaksanakan
ya oke lah saya melayani, oke lah saya ekaristi, seolah-olah hanya berlalu begitu saja. Tiba-tiba pada saat tertentu Roh Kudus mengobarkan dan saya melihat dengan jelas, oh ini kita sakramen imamat harus saya caki. Oh jebule imamat ki titipan Gusti Allah kanggo umatku. Lalu kemudian cara konsep hati berbeda, diubah oleh yang Roh Suci dalam hidup. Mungkin Anda mengalami hidup keluarga itu biasa-biasa, cenderung males dan membosankan, ya wis waton laku wis kebacut. Sangat mungkin begitu. Tetapi pada saat tertentu tiba-tiba, entah karena retret, entah sekali lagi karena perjumpaan dengan orang, entah karena merenung di bawah pohon atau di pantai, tiba-tiba Anda mengalami bahwa enggak deh, kayaknya tanggung jawab saya tidak segitu sedikit, tetapi saya punya tanggung jawab yang besar. Dan ternyata membangun hidup keluarga dan mengisi dengan kasih, tema novena ulang tahun paroki hari ini adalah sungguh-sungguh panggilan hidup yang mulia. Dan ketika ternyata aku melakukannya, aku bahagia karena aku tidak sendiri dan Roh Allah memberi kekuatan padaku. Sekali lagi pertanyaannya tetap sama. Apakah Anda mengalami pengalaman Roh Kudus? Jawab ya atau tidak. Apakah Anda mengalami pengalaman Roh Kudus? Sing mantep yo wong Roh Kudus kok. Apakah Anda mengalami pengalaman Roh Kudus? Mantep. Ya iya pasti. Saya percaya itu, dan pasti bukan hanya sekali, berkali-kali dalam kehidupan Anda yang kemudian membangkitkan semangat iman kita. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Luar biasa Allah yang mengubah. Nah, kita mohonkan gereja kita terus-menerus, paroki kita terus-menerus, wilayah lingkungan kita, persekutuan kita, keluarga kita terus-menerus mengalami Roh yang terus mengubah kita semakin suci, semakin semangat, semakin mengalami betapa indah hidup ini karena Roh Allah yang terus Anda libatkan dalam setiap perkara. Amin.